Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamsuna, dan maqalah yang ke-50 dari bab sulasi, bab 33. An Abil Faidi, dari Imam Abul Faid Dhunnuni al-Misri, yaitu Imam Dhunnun al-Misri. Wasmuhu, dan namanya Sauban bin Ibrahim, yaitu Imam Sauban bin Ibrahim. Waqila al-Faidu bin Ibrahim, dan ada yang mengatakan namanya Imam al-Faid bin Ibrahim. Wa abuhu, dan ayahnya kana adalah Naubiyan, berasal dari suku Naubiyah. Wa huwa, dan dia auhadu waktihi, ya, satu-satunya waktu, ya, pada zamannya. Ilman, adalah orang yang berilmu. Wara'an, dan orang yang punya sifat wara', yaitu meninggalkan larangan Allah, baik larangan yang sifatnya haram maupun larangan yang sifatnya makruh. Wahalan, dan berperilaku baik. Wa adaban, dan memiliki adab tata krama yang mulia. Wa kana, dan adalah rajulan, adalah dia, yaitu Al-Faid bin Ibrahim atau Sauban bin Ibrahim, seorang laki-laki nahifan, yang kurus. Ta'luhu, melebihi padanya, humratun, warna merah, laisa bi abyadha, tidak berwarna putih, al-lihyati, warna jenggotnya. Tuwfiya, beliau meninggal dunia sanata khamsin wa arba'ina wa mi'ataini, meninggal dunia tahun 5 dan 40 dan 200, berarti tahun 245 Hijriyah. Apa yang dikatakan oleh beliau? 3 hal. Kullu khaifin haribun, wa kullu raghibin talibun, wa kullu anisin billahi mustawhishun bil khalqi. Kullu khaifin, tiap-tiap orang yang takut, min syai'in, dari sesuatu, haribun, maka dia akan lari, minhu, daripadanya. Yakni faman, maka siapa orang, khafa, yang takut, min adzabin nari, dari siksa api neraka, amila, dia berbuat amalan, satu perbuatan, yub'iduhu, yang menjauhkan dia, minha, dari siksa neraka. Wa kullu raghibin, dan tiap-tiap orang yang menginginkan sesuatu, tiap-tiap orang yang pingin, fi syai'in, terhadap sesuatu, talibun, maka dia akan mencari, lahu, kepada syai'un. Yakni faman raghiba, maka siapa orang yang kepingin, fil jannati, masuk ke dalam surga, amila, maka dia berbuat amalan, satu perbuatan, yuqarribuhu, yang mendekatkan ia, ilaiha, kepadanya, yakni kepada surga. Wa kullu anisin billahi
Wa kullu anisin, dan tiap-tiap orang yang merasa senang. Anis maknanya merasa senang. Billahi, kepada Allah. Mustauhishun, dia akan menjauhkan diri bil khalqi, terhadap makhluk. Wa fi nuskhatin, dan dalam keterangan lain, mustauhishun, dia akan menjauhkan diri an nafsihi, dari hawa nafsunya sendiri. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, nasihat yang baik dari seorang ulama namanya Imam Dhunnun Al-Misri. Imam Dhunnun Al-Misri ini ada yang menamai Imam Sauban bin Ibrahim, ada pula yang memahaminya namanya adalah Faid bin Ibrahim, ya. Faidun, ya. Faidun bin Ibrahim. Saya punya kawan namanya Faidullah, ya. Ayahnya seorang ulama yang cukup dikenal pada zamannya, ya. Yang dikerjakan oleh ayahnya adalah memperdalam ilmu, kemudian menata hati dengan sifat warok, serta menjaga diri dengan perilaku, akhlak, dan tata krama yang baik. Pantas kalau kemudian putranya juga orang yang berilmu, karena ayahnya orang yang berilmu, putranya mencari ilmu, maka putranya juga akan menjadi orang yang berilmu. Ada pepatah mengatakan bahwa buah akan jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi tidak selamanya demikian. Buah kelapa di pinggir sungai, sekalipun jatuhnya di bawah pohonnya, tapi ngambangnya, ngalirnya sampai ke tempat yang jauh. Artinya anak seorang ulama bisa jadi ulama, anak seorang ulama juga bisa jadi tidak jadi ulama. Akan menjadi ulama kalau dia menuntut ilmu, tidak akan menjadi ulama kalau dia tidak menuntut ilmu. Mau dari mana dapat ilmunya, ya. Ada anak ulama tidak menjadi ulama, ada anak orang awam bisa jadi ulama. Kenapa? Karena mau menuntut ilmu. Berarti ukurannya bukan anak siapa, ya, tapi ukurannya adalah apa yang dilakukan oleh anak siapa tersebut. Imam Dhunnun Al-Misri menasihatkan kepada kita 3 hal. Hal yang pertama, tiap-tiap orang takut itu pasti lari. Tiap-tiap orang yang takut pasti lari. Pasti lari, apa kadang ada yang tidak lari? Ya. Kita takut karena ada binatang buas, ada ular besar, ya, tiba-tiba muncul depan kita. Kita pasti lari. Larinya mengejar apa menghindar? Larinya menghindar. Ada macan, ya, pas lewat, ya, papasan sama kita. Kita takut, menghindar apa mengejar? Mengejar, menghindar, ya. Ya. Tapi ada yang takut malah mengejar. Contoh, kita naik sepeda motor,
Nih ayam lagi makan nih di pinggir jalan. Begitu kita klaksonin, didit, tuh ayam lari. Larinya kemana dia? Mengejar kita, mengejar motor kita, nabrak ke sela-sela jerujinya. Ya, itu contoh. Jadi takut bukan lari menghindar, tapi lari mengejar. Ada lagi takut bukan lari, tapi malah jongkok. Anjing lewat, kita digonggongin anjing. Yang takut lari apa jongkok? Ada yang kalau takut jongkok ngambil batu. Berarti takut apa berani? Berani. Tapi ada yang bilang pokoknya kalau dikejar anjing jongkok aja dah, ntar anjingnya pasti putar balik gitu. Tapi yang benar bahwa setiap orang yang takut pasti dia akan lari, akan menghindar dari yang ditakuti. Kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut kepada Allah disebutnya adalah taqwallah. Ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Maknanya takutlah kamu kepada Allah. Takut akan apa? Takut akan kemurkaan Allah. Ketika kita takut akan kemurkaan Allah, berarti kita menjalani perintah dengan baik, menghindari larangan dengan sempurna. Kita takut sama orang tua, itu takut nyalai ya. Kalau nggak salah ya nggak ada takut, tapi begitu kita salah kita akan takut. Karena itu menghindari dari perbuatan yang salah, sehingga tidak terjadi kemurkaan atau kemarahan dari orang tua. Begitu pula kita takut kepada Allah, menghindari pekerjaan-pekerjaan yang menjadikan sebab kemurkaan Allah. Maka taqwallah, takut kepada Allah, maknanya imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ada perintah Allah berupa wajib, ada wajib ain, ada wajib kifayah, kita kerjakan. Ada pula perintah Allah berupa sunnah ya. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad. Ada sunnah yang berat nilai pahalanya, ada sunnah yang ringan nilai pahalanya. Tapi kalau kita takut kepada Allah, menjalankan perintah, baik perintah wajib maupun perintah sunnah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka menghindari larangan Allah, baik itu larangan yang sifatnya wajib ya, wajib meninggalkan, yaitu hukum haram, atau larangan yang sifatnya makruh, yaitu tidak ada dosa tapi tidak disenangi oleh Allah, namanya makruh. Nah begitu pula ketika kita takut kepada Allah ya, takut akan siksa Allah, kita menghindari dari apa yang menjadi penyebab siksaan Allah. Ketika kita takut akan masuk ke dalam neraka, maka kita melakukan pekerjaan supaya jauh dari siksa neraka. Ngakunya takut kepada Allah, ngakunya pingin selamat dari siksa Allah, tapi kenyataannya dia mengerjakan apa yang menjadi larangan Allah. Berarti ngomongnya doang takut ya. Nyatanya ya, omongannya takut
tapi kenyataan perbuatannya dia berani kepada Allah. Ngakunya takut masuk neraka, tapi prakteknya dia berani masuk neraka. Ya kayak ayam tadi, ya. Begitu kita naik kendaraan lewat, dia lari, ya, betok-betok, bukan lari menghindar, malah nabrak kendaraan kita, kelindes sama kita. Nah, jadi orang takut siksa Allah, orang takut masuk neraka, tapi dia berbuat maksiat kepada Allah, pertanda takutnya adalah palsu. Takutnya tidak sesungguhnya takut. Maka orang yang takut kepada Allah, dia akan menghindari apa yang menjadi larangan Allah. Sebagaimana kita takut terhadap binatang buas, maka kita menghindari supaya tidak diterkam oleh binatang buas. Lalu takut itu ada yang sifatnya secara fisik, ada pula yang sifatnya non fisik, ya, jiwa, kejiwaan. Kalau takut secara fisik, ya ketemu dengan binatang buas. Atau mau nyebrang takut, ya. Akhirnya dia menghindari menyeberang, dia akan menyeberang kecuali lewat jembatan penyeberangan. Itu fisik zahir. Tapi ada orang takut non fisik, jiwanya takut. Ada orang bawaannya terasa takut, ya. Hawanya apa-apa rasanya takut. Nah, ini sesungguhnya dia sedang dihinggapi oleh penyakit rasa takut, ya. Mau menikah takut nggak bisa memberikan nafkah, ya. Ya. Akhirnya nggak nikah, ya. Ya. Atau mau usaha takut usahanya nggak maju, ya. Sehingga tidak jadi usaha. Usaha apa saja kalau ditekuni pasti akan ada kemajuan, akan ada hasil. Yang nggak maju-maju itu usaha orang mancing, ya. Usahanya orang mancing nggak bakal maju, pasti mundur. Sebab kalau maju kejebur kali dia. Jadi nggak usah ada rasa takut. Yang penting jalannya sudah benar, ikhtiarnya sudah sesuai aturan agama, ya sudah, bismillah, jalani. Ada pula orang takut kepada Allah, tadi itu jiwanya ada rasa takut kepada Allah. Ada pula orang takut pada tempat-tempat yang disebutnya tempat apa, angker, ya. Angker apa singit gitu, ya. Ya. Daerah mana sini masih ada nggak? Daerah Kincir sini, tempat yang bikin orang kalau lewat takut. Sudah nggak ada, ya. Zaman dulu karena rumah masih jarang, pohonan masih gede-gede, rindang, ya. Lampu listrik belum nyampe, ya. Tanahnya belok becek, jadi banyak orang pada enggan lewat situ, akhirnya dianggap angker, ya. Orang lewat situ itu takut, karena saking takutnya kalau lewat ngomong amit-amit anak bagong mau lewat. Nah, ini kalimat yang salah. Kalau orang Jawa, nuwun sewu mbah, putumu badhe lewat, ampun diganggu nggih, gitu. Cucunya mau lewat, jangan diganggu. Nah, ini kalimat yang keliru. Kita lewat aja.
Kalau ada rasa takut, kembalikan kepada Allah. Setan pun makhluk Allah. Selama kita sudah membaca kalimat-kalimat yang dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh Rasulullah, ya jalan aja. Nggak ada setan makan manusia. Yang kedua, wa kullu raghibin fi syai'in talibun. Orang yang punya keinginan terhadap sesuatu, maka dia akan mencari sesuatu yang diinginkan. Malam-malam orang pingin makan ketoprak, ya. Perut lapar, nafsu pengennya makan ketoprak, ya keluar dia cari di mana ada tukang ketoprak. Oh, sini pojok sini ada tukang ketoprak, paranin. Wah, udah habis rupanya. Cari lagi tempat lain, ketemu. Nah, itu namanya keinginannya akan sampai. Kenapa keinginannya sampai? Karena dia jalan untuk sampai kepada yang diinginkan. Ya. Karena itu kalau kita ingin bisa sampai ke surga, ya, kalau kita ingin bisa sampai ke surga, kita hendaknya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa menyebabkan kita sampai ke surga. Pinginnya doang mau ke surga. Pingin nggak Pak ke surga? Pingin nggak Bu ke surga? Pingin. Ayo banyak amal, banyak sedekah, ya. Amal sedekahnya dipelipir duit yang paling lecek yang dikeluarin buat sedekah, padahal pinginnya masuk surga, ya. Masuk surga tiketnya jangan kalah sama tiket bayar tukang parkir. Bayar parkir motor berapa Pak sekarang? 2.000, itu kalau duitnya 2.000-an. Kalau duitnya 5.000, dikembaliannya berapa? Dikembalikannya 2.000, berarti diambil tukang parkir 3.000. Itu tukang parkir, ya, cuman ngamanin motor. Kalau kita amal pingin ke surga, berapa yang kita keluarkan? 2.000 juga atau 5.000. Berarti masih ukuran ngamanin sepeda motor sama tukang parkir. Padahal amal kita tujuannya ngamanin diri kita supaya selamat dari siksa neraka sampai masuk ke dalam surga. Padahal sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad wa yazdad wa yazdad. Tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan, tetapi akan bertambah, bertambah dan bertambah. Kita ngitungnya pakai teori matematika. Uang 100.000 diambil 10.000 buat sedekah, sisanya tinggal 90.000. Berkurang secara hitungan matematika. Tapi kalau kita menghitungnya keberkahan Allah, nilai pahala yang akan kita peroleh, kata Allah, masalu ma yunfiquna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah seperti menanam satu biji. Satu biji ditanam, tumbuh 7 tangkai. Setiap satu tangkai keluar 100 buah. Berarti 7 kali 100 sama dengan 700. Kalau kita sedekah 100, pahalanya
700. Kalau kita sedekah 1000, pahalanya 700.000. Kalau kita sedekah 10.000, pahalanya berapa, Pak? 7 juta. Ya. 7 juta. 7 juta ditambah 90.000, berarti 7.090.000. Itu nilai yang sesungguhnya. Nilai yang sesungguhnya harta yang kita sedekahkan. Selama kita ngitungnya pakai matematika, konsepnya konsep bakhil wal pelit wal medit, nggak akan naik-naik sedekah kita. Segitu juga cukup Ustaz, biarin sedekah sedikit, yang penting ikhlas. Lah iya, kalau sedekah sedikit mah kudu ikhlas. Sedekah sedikit kagak ikhlas, namanya kebangetan. Udah sedikit masih nggak ikhlas. Misalnya seperti itu. Kullu raghibin min syai'in haribun. Siapa orang yang pingin untuk mendapatkan sesuatu, maka dia mengejar apa yang ingin didapati. Siapa yang pingin mendapatkan keuntungan pahala, maka dia akan mengejar, ya, mengejar pekerjaan-pekerjaan yang bisa mengantarkan dia sampai ke surga. Pingin tahu Pak jalan ke surga? Pingin tahu Bu jalan ke surga? Lewat mana kira-kira? Ini perapatan sini kanan kiri apa lurus jalan ke surga? Jalan ke surga itu hadir di majelis ilmu. Sebab sabda Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju kepada majelis-majelis ilmu, maka sesungguhnya dia sedang cari jalan mudah menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita sedang berjalan menuju jalan surganya Allah. Pantas ngaji itu bawaannya berat, karena ternyata ngaji itu adalah jalan menuju ke surga. Kalau jalan menuju ke Roma banyak, ya, lagunya banyak jalan menuju Roma, ya. Tapi jalan menuju ke surga adalah sabilul ibadah, jalan menuju pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sudah tepat, ya, kita datang ke majelis-majelis ilmu, berarti kita sedang berjalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita mudah-mudahan jalan ini akan menyampaikan kepada kita sampai ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga, wa kullu anisin billahi mustayhishun bil khalqi. Tiap-tiap kesenangan, tiap-tiap orang yang merasa senang dekat dengan Allah, maka dia akan jauh dari makhluk. Orang yang sudah senang dekat kepada Allah, dia akan jauh dari makhluknya Allah. Di keterangan lain, siapa yang senang dekat kepada Allah, maka dia akan menjauhi dari hawa nafsunya diri sendiri. Kapan kita dekat kepada Allah? Saat sujud. Sedekat-dekatnya hamba di sisi Allah adalah saat kita sujud. Berarti saat kita salat, sesungguhnya kita sedang dekat kepada Allah. Dari dekat kepada Allah, yang paling dekat adalah saat kita sujud. Maka pantas sujud itu disela-selai dengan duduk di antara dua sujud. Sebab kalau tidak disela-selai duduk di antara dua sujud, kita itu pingsan Pak. Kita pingsan sebab kita sedang menghadap kepada Allah, komunikasi dengan Allah, kalimatnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi.
itu saat paling dekat kita kepada Allah. Ya. Karena itu Rasulullah mengajarkan fa'atil fis sujud, maka panjangkanlah kalian di dalam sujud. Karena saat itu kita sedang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, kita sudah merasa senang kepada Allah, maka kita pelan-pelan akan jauh dari makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang akan berkumpul dengan komunitasnya masing-masing. Ya, pernah saya sampaikan. Orang akan berkumpul dengan komunitasnya masing-masing. Komunitas moge, ya. Apa moge? Motor gede. Komunitas motor gede, dia akan berkumpul dengan teman-temannya yang seneng motor gede. Komunikasi yang terus menerus, kemudian ngajak ketemuan, sesudah bertemu membuat jadwal touring. Ya. Touring itu jalan-jalan, ya. Jalan-jalan pakai motor gede, berangkat dari Jakarta. Kemana ini yang dituju? Dieng, Jawa Tengah. Ya. Ya. Ditata itu motornya, diservis, bawa perbekalan, ya, sempet-sempetin berangkat dari Jakarta sampai ke Dieng. Butuh berapa hari Pak untuk sampai ke Dieng? Ya. Mungkin perjalanan bisa 1 hari penuh. Dieng daerah mana? Wilayahnya mana Dieng? Purwokerto, ya. Ya, kalau dari Pekalongan ke selatan ngidul terus. Di sana itu di puncak Dieng ada musim saljunya. Jadi kadang-kadang pada suhu tertentu itu muncul salju. Jadi di pohon-pohonan, di tanah dan sebagainya itu ada saljunya. Padahal kalau pingin salju mah di kulkas juga ada salju. Tapi pingin yang asli, berangkat ke sana. Motornya harganya berapa? Motor gede berapa duit? Puluhan juta, bahkan mungkin sampai ratusan juta. Pemeliharaannya berapa duit bulanannya? Perawatannya berapa? Kemudian ketika berangkat bekalnya berapa? Ya. Ya. Perjalanannya butuh keselamatan. Ada ya alat-alat yang dipersiapkan. Pendeknya biayanya besar, ongkosnya besar. Tapi karena itu sebuah komunitas yang membuat dia seneng, sampai dia bikin cuti kerja. Mestinya dia kerja karena ini Sabtu Minggu, pulangnya pasti Senin sampai Selasa, maka dia bikin izin cuti 2 hari. Hanya gara-gara apa? Ngikutin kesenangan pada komunitasnya. Coba bayangkan Pak, ini contoh. Misalnya ada orang punya komunitas burung. Kita sering lihat anak-anak muda itu naik sepeda motor, di punggungnya ada kandang burung gede yang tutupin terodong, ya. Udah nggak peduli ada apa, bagaimana, mungkin anak nangis, istri nggak punya duit, urusan ya komunitasnya hari ini mau lomba, berangkat dia. Berapa biaya perawatan itu burung untuk komunitas lomba kicau burung? Ada yang berani menggaji apa itu namanya tukang rawatnya. Ada yang berani gaji, saya pernah dengar itu sampai sebulan 500.000. Sebulan 500.000 hanya untuk ngerawat itu burung supaya nanti ketika dilombakan juara. Kalau juara 1 dapat trofi, ya, apa namanya itu? Ya, piala, ya, dapat trofi, dapat piala, dapat duit, senangnya luar biasa. Ya. Dari harga
beli 10 juta bisa jadi harganya ratusan juta. Bahkan saya dengar ada burung murai harganya sampai 1 miliar. Mending kalau burung murai masih ada kicau-kicaunya bisa didengerin. Burung dara, Pak, burung merpati, itu daerah saya, daerah Pekalongan, Tegal, Semarang, itu merpati kolong itu harganya sampai ratusan juta, sampai miliar. Masya Allah. Padahal burung merpatinya sama, tapi kalau sudah dikelepekin dia bisa jatuh masuk ke kolong dengan kecepatan sekian meter per detik apa per apa, juara. Hadiahnya apa? Mobil ukurannya. Masya Allah. Nah ini kan komunitas ya, yang komunitas ini sifatnya duniawi tapi berani biaya mahal, berani ongkos mahal. Nah kita hendaknya punya komunitas. Komunitas apa? Kumpulan orang-orang yang anisun billahi, orang-orang yang senang mendekatkan diri kepada Allah. Kumpulan orang-orang yang senang mendekatkan diri kepada Allah, biayanya mahal nggak, Pak? Nggak mahal ya. Biayanya nggak mahal, cuman tinggal disempatkan waktunya, lalu kemudian ditundukkan hawa nafsu keinginan duniawinya, ngumpul sebentar ya, bersama-sama. Kalau memang bisa menang dalam lomba komunitas anisun billah ya, senang cinta kepada Allah, hadiahnya apa, Pak? Surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadiahnya surga. Masya Allah. Tapi komunitas ini lebih jarang, lebih langka ketimbang komunitas yang sifatnya duniawi sekalipun bayarnya mahal. Masya Allah. Karena itu berbahagialah kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk kumpul pada komunitas orang-orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kembali saya tekankan apa yang disampaikan oleh Imam Dhunnun al-Misri, kullu khaifin haribun. Tiap orang yang takut dia akan lari. Kalau dia takut kepada neraka, dia lari dari jalan yang menyebabkan siksa neraka. Setiap orang, kullu raghibin talibun, setiap orang yang pingin ya, menginginkan sesuatu, maka dia pasti mencarinya. Kalau kita pingin sesuatu berupa surga, maka kita mencari jalannya menuju kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang senang kepada Allah, perlahan-lahan dia akan menjauhkan diri dari makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang dimaksudkan dalam pelajaran ini, sehingga kita jauh dari siksa nerakanya Allah dan kita akan dekat dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.